Kali ini yang dicatut Elon Musk, beliau itu sedang ngobrol di John Cena itu bukan mualaf, dan ini tidak ada kaitannya dengan Palestina kan. Oke deh, Mas Ari apa aja nih yang jadi catatan penting dari top 3 hoax pilihan kita pekan ini? Oke Aika, ini catatan pentingnya dari 3 hoax teratas pilihan ini kita bahas ke 2 dan 1 dulu, karena yang ketiga akan kita bahas di sorotan yang kedua nanti. Pertama, untuk peringkat kedua catatan pentingnya adalah ini yang bisa dibahas lebih dalam itu. Pertama, modusnya adalah mencatut figur publik atau bahkan selebriti, artis gitu ya. Karena memang figur publik itu sering jadi sasaran empuk, memang standar ya, karena gerak-geriknya selalu diperhatikan. Ada juga orang-orang yang cara berpikirnya itu pokoknya kalau ada figur publik, ada selebritis, ada artisnya, berarti berita yang disebarkan itu kemungkinan besar pasti benar, padahal enggak gitu. Karena memang pada dasarnya itu orang suka mengikuti apapun gerak-geriknya. Kali ini yang dicatut Elon Musk, beliau itu sedang ngobrol di podcastnya, tadi udah disebutkan ya, di podcastnya Lex Fridman yang diobrolin tentang Neuralink dan masa depan kemanusiaan, The Future of Humanity. Ini di podcast ke-438, malah dia videonya diambil, tapi mungkin bukan video, lebih tepatnya gambar ya, karena kelihatan di situ yang dimodifikasi itu. Biasanya kalau video itu kan di sekitar bagian mulut ya Eka, gerak-geriknya tetap. Nah ini kelihatan bahwa gerak-geriknya kaku, suaranya juga orang kalau biasa mendengarkan cara ngomong, gestur, intonasi dan yang berkaitan si Elon Musk, dia kan pasti tidak terlalu susah untuk tahu bahwa suaranya datar, yang artinya ya ini bikinan AI. Tapi ini tadi saya sempat sebut ya tentang sebetulnya aslinya kemungkinan dari foto, karena di situ kelihatan bahwa gerak-geriknya kaku, gestur geleng-geleng dan agak neok-neok. Biasa kalau orang ngobrol itu kan begitu aja ya, itu kelihatan kaku, tidak seperti di video asli, yang artinya kemungkinan besar ini diambil dari videonya, di pause ya, diberhentikan, dijeda, lalu diambil tangkapan layar dan dibalik orientasinya dari tadinya Elon Musk itu menghadap ke kiri arah penonton, dibalik ke menghadap ke kanan, di flip gitu ya. Biar ini salah satu teknik buat bikin susah untuk mencari faktanya, tapi itu alhamdulillah saya temukan juga video aslinya berdasarkan ciri-ciri lain juga ada ya. Jadi walaupun sudah dibalik, di flip dari kiri ke kanan, kelihatan di situ dari kaos yang dipakainya si Pak Elon itu ada logo di sebelah kiri, lalu di latar belakang atau background yang dia ngobrol itu ada tekstur atau ciri-ciri tertentu yang bisa dilihat, bahwa walaupun di flip atau dibalik dari kiri ke kanan, kelihatan bahwa oh ini ciri-ciri yang bisa memperlihatkan bahwa ini sumbernya ya ketahuan bahwa dari sumber aslinya dari podcastnya Lex Fridman, dia tidak sedang membicarakan soal klaim salahnya, kan dibilang dia membandingkan penanganan kebakaran di California dengan di Chongqing ya. Ya memang ada beberapa perkakas yang bisa digunakan untuk membantu ya, tapi untuk bisa menyebutkan misal biasanya ini persentase bikinan AI ada berapa persen video asli yang tadi ya, bahwa di video aslinya itu kedapatan bahwa dibalik orientasinya dari kiri ke kanan dan tidak sedang membicarakan tentang penanganan kebakaran. Kita lanjut ke peringkat ke satu lagi, ke peringkat 1 ya, si John Cena yang dicatut. Sekali lagi ini teknik juga yang tadi udah dibahas sebelumnya ya, selebriti dicatut gitu ya. Memang salah satu resiko yang suka bikin selebritinya capek sendiri, karena mau berapa kali mengklarifikasi bolak-balik kejadian lagi dan lagi gitu ya. Nah di sini juga tekniknya adalah dengan cara menyentil menggunakan teknik SARA. Dia mengangkat-angkat Palestina dan dibilang John Cena itu mualaf, padahal ya John Cena itu bukan mualaf, dan ini tidak ada kaitannya dengan Palestina, karena ya sebutlah itu ditunggangi atau dicatut gitu ya. Dan fotonya juga sebetulnya ini bukan foto rumahnya John Cena, tapi yang perlu hati-hati adalah bahwa tadi pertama selebriti itu sering dicatut, kedua apalagi kalau menggunakan teknik SARA, di mana SARA, suku, agama dan ras itu kan sesuatu yang jadi atribut, sesuatu yang menempel, jadi sesuatu yang jadi bagian penting dari kita bahkan semenjak kita kecil, karena orang tua kita cenderung mengajarkan berkaitan tentang agama dan berkaitan dengan identitas kita, suku dan ras gitu ya, bahwa ini sesuatu yang penting untuk selalu kita jaga. Dan jangan lupa juga Indonesia ini adalah salah satu masyarakatnya dari banyak negara lain juga ya, yang negara-negara tersebut sudah mengedarkan lebih dulu Aika ya. Jadi bisa dibilang ini dalam tanda petik hoax impor ya, beredarnya pakai ada yang bahasa India, ada yang bahasa Inggris, lalu ada orang Indonesia yang
membuat ulang videonya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Memang Indonesia itu salah satu negara di mana yang kita itu masih family oriented dan religious gitu ya, berorientasi kekeluargaan dan religius. Makanya kalau ada hoax yang menggunakan bahan sara itu akan lebih cepat lagi menyebarnya, karena ini menyebarnya cukup masif ya, entah itu di Indonesia entah di negara lain. Jadi sebetulnya sangat disayangkan karena family oriented dan religious itu dua hal yang semakin zaman maju semakin menjadi hal penting, karena nilai-nilai keagamaan dan orang yang semakin individualis di tuntutan zaman yang mintanya serba cepat ini memang sesuatu yang sudah semakin mengemuka ya. Makanya sebetulnya menjadi religius dan berorientasi kekeluargaan itu hal yang harus selalu dipegang nilainya, tapi sayangnya masih ada aja pihak-pihak yang suka mengeksploitasi atau memanfaatkan hal itu. Makanya ya kita balik ke ujung di podcast ini bahwa kita harus selalu menjaga emosi ya, jangan gampang kepancing. Kalau yang beredar di medsos itu ada bau-baunya sara, itu kita harus berpikir, bahasa kerennya check again and recheck gitu ya, recheck and check again gitu Aika ya. Jadi kalaupun sudah kita cek 2 kali ya cek 3 kali, bahkan kalau perlu lebih, karena hati-hati dengan emosi kita dipancing agar naik karena menggunakan teknik sara. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.